Hai semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Cerita Senin Malam. Gak bosan-bosan aku untuk ngingetin kalian jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Cerita Senin Malam. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di Spotify-nya Cerita Senin Malam. Dan follow akun sosial medianya Cerita Senin Malam. Linknya ada di bio ya, jangan lupa support. Guys, kalian pasti pernah kan kayak ngerasa yakin dia ini adalah seorang yang tepat untuk kita. Dia ini udah yang terakhir. He is atau she is the one for me gitu kan. Pasti adalah salah satu, misalnya walaupun mantan kita banyak, tapi salah satunya pernah jadi yang kayak she is or he is the one. Nah, di cerita Senin Malam kali ini tuh ada cerita yang seperti itu. Jadi dia udah ngerasa yakin sama pasangan dia, namun ternyata ya kita tuh gak boleh ya terlalu berharap sama manusia. Jangan menaruh harapan yang lebih dan yang sangat-sangat besar, 100% kita berharap sama dia bahwa dia itu adalah yang terbaik, adalah yang terakhir. Itu tuh jangan, karena tuh bikin kita kecewa ujung-ujungnya kalau misalnya hal tersebut nggak jadi nyata. Nah, seperti kejadian salah satu teman cerita Senin Malam nih, yang bercerita tentang dia udah berharap ini tuh pasangan dia yang terakhir, pokoknya the one and only, gak akan putus lah, pokoknya ini yang terakhir lah. Jadi beberapa tahun lalu dia pacaran sama seseorang, kita sebut aja namanya Rizky. Nama cowoknya Rizky dan nama ceweknya ini yang cerita Nabila. Jadi Nabila ini udah gimana ya, ya pokoknya dia tuh sangat menaruh harapan besar kalau Rizky ini adalah yang terakhir, adalah jodoh dia. Jadi udah dikenalin ke orang tua, pokoknya ya dia udah merasa nih cocok banget lah, nggak ada minusnya lagi, nggak ada nggak ada keraguan lah, pokoknya ini nih jodoh aku kayak gitu. Awal-awalnya semua berjalan mulus, nggak ada yang mencurigakan, pokoknya nggak ada yang mencurigakan, nggak ada yang aneh-aneh, lancar aja kayak lagi di jalan tol, lancar dan mulus hubungannya. Tapi satu hari Nabila menemukan sebuah kenyataan kalau ternyata si Rizky ini hatinya nggak ke Nabila. Wah, kita yang udah berharap dia jodoh kita, merasa dia sudah yang terakhir, the one and only, he's the one, ternyata hatinya nggak sama kita. Ya ampun, itu hancurnya kayak apa ya. Wah, nggak bisa diungkapin lagi ya pastinya. Ya pasti sangat hancur, kecewa. Ya emang berharap sama manusia itu ya bakalan kecewa, mau berharap kayak apapun. Misalnya contohnya janjian jam 11 nggak datang, kan kecewa ya pastinya. Atau telat, pastinya kecewa juga. Apalagi kita udah mempercayakan hati kita 100% ke si orang ini, ternyata selama ini kita ngejalanin dianya tuh nggak sama kita hatinya. Sakit banget ya. Ketahuannya itu saat si Rizky ulang tahun. Jadi waktu itu dia kayak menghilang, si Rizkynya menghilang. Padahal si Nabila ini udah mau bikin surprise lah ya, udah namanya pacar ulang tahun, semangat dong ya pastinya, semangat sekali. Udah disiapin kadonya, surprise-nya udah disiapin. Tapi ternyata si Rizky-nya ini gak dateng.
ke tempat yang udah ditentuin ini kan, gak datang. Dan ternyata si Rizky lagi memohon untuk kembali sama mantannya sebelum sama Nabila. Wah, itu pas lagi momen kayak gitu ya, momen ulang tahun, walaupun yang ulang tahun ini si Rizky, tapi kan Nabilanya udah super excited banget ya sama persiapan mau bikin surprise-nya, kadoin apa segala macem. Tiba-tiba Nabila tahu bahwa si Rizky mau mencoba kembali sama mantannya. Akhirnya mereka ngomong, sempet tanya-tanya juga sama temen-temen terdekatnya Rizky. Sebenarnya Rizky sama mantannya tuh emang masih hubungan apa kayak gimana, dan ternyata masih. Rizky kayak masih mengusahakan, meskipun Rizky sudah sama si Nabila nih sekarang, tapi ternyata di belakang itu dia masih mengusahakan, masih berharap agar hubungan dia sama mantannya tuh bisa balik lagi. Jadi selama ini ya Nabila ini cuma pelarian aja. Kasian banget ya, sakit banget pastinya. Padahal Nabilanya kayak udah cinta mati, udah ya seluruh hatinya udah untuk Rizky gitu. Sakit banget lah ini. Ya makanya itu kita mau yang pacaran, mau yang udah nikah juga, jangan mencintai seseorang itu 100% ya menurut aku. Karena apalagi kalau suami ya, itu suami itu bisa diambil sama dua kemungkinan, diambil pelakor atau diambil Tuhan. Semua orang pasti pengennya udahlah diambil sama Tuhan aja, tapi ya gak boleh mencintai 100% intinya, karena kita gak tahu kapan suami kita, pasangan kita diambil sama Tuhan, kapan juga bisa sewaktu-waktu diambil sama pelakor tanpa kita sadari juga gitu kan. Jadi kita harus siap dengan perpisahan, karena perpisahan itu pasti gitu ya. Terus si Nabila ini akhirnya hancur banget ya, patah hati sekali, sangat-sangat remuk hatinya, hancur lah udah pasti ya. Dia lumayan stres ya, karena ya dia udah menganggap hubungan dia ini yang bakalan jadi jodoh lah sama Rizky, bakalan sampai nikah apa segala macam. Pokoknya udah merencanakan masa depan, karena udah ngomong ke orang tua juga. Orang tuanya Rizky juga udah tahu Nabila, saling tahu lah orang tuanya, tapi ternyata Rizkynya hanya menjadikan Nabila pelarian. Itu jahat banget ya, jahat banget nih laki-laki kayak gini nih. Kalian tuh laki-laki, kalau emang hati kalian belum sembuh dari masa lalu, disembuhin dulu masa lalunya, berdamai dulu sama masa lalu. Mau laki mau perempuan sama ya, kalau kalian emang belum bisa melupakan masa lalu atau masih sakit hati sama masa lalu, belum bisa maafin masa lalu, itu ya kalian sembuhin dulu, bener-bener clear, bener-bener berdamai, baru kalian mencoba hubungan yang baru gitu, membuka hati untuk yang baru. Karena dengan hati kalian yang murni lagi, yang bersih lagi, tanpa ada sakit hati sama mantan atau masih ada cinta sama mantan, nah kalian memulai hubungan yang baru tuh jadinya lebih murni, lebih enjoy, gak ada yang namanya pelarian-pelarian gitu. Pelarian itu kasihan ke si pelariannya ini ya, kayak si Nabila contohnya, dia gak tahu apa-apa gitu, dia datang dengan hati yang murni, tiba-tiba si Rizky juga datang tapi dengan hati yang kotor gitu. Api sama air, sebenarnya ya apinya bisa dikalahin sama air gitu kan, bukan api sama air sih, air sama minyak. Nah si
Rizky ini minyak, jadi nggak nyatu kan minyak sama air tuh. Ya harusnya membawa tuh air sama air, jadi bisa nyatu, bisa saling isi ya kan, saling bersih gitu. Air kan bersih, bening gitu ya, sama-sama bersih dan bening, jadi menghasilkan hubungan yang baik gitu. Dan ya bisa ke jenjang yang lebih serius lagi, seperti itu sih. Jadi kalau kalian masih ada rasa benci, masih hati kalian tersisa di mantan, ya berdamai aja dulu sama masa lalu kalian. Nah setelah itu si Nabila ya lama move onnya, lumayan lama kata dia untuk bangkit lagi tuh, karena dan dia nggak mudah percaya sama orang lagi gara-gara itu, karena sakit banget ya. Dia tulus mencintai, tulus mau punya hubungan yang arahnya cerah lah ke masa depan kan gitu. Tahu-tahu disakitin kayak gini, nggak nyangka cuma jadi pelarian doang, pelarian si Rizky ini tuh jadinya bikin trauma ke Nabilanya trauma. Akhirnya ya Nabila berusaha lah pelan-pelan untuk mulai percaya lagi sama orang. Kita tuh kalau udah sakit mau percaya lagi sama orang tuh susah banget. Aku juga ngalamin sih untuk percaya lagi sama orang dalam relationship apapun ya, friendship atau love line ya, itu jadi susah untuk ini orang sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi nggak tahu nih apakah harus kayak gimana, mau nentuin sikap tuh bingung gitu. Aku harus baik apa aku harus jaga-jaga bagaimana gitu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun barulah si Nabila ini bisa bangkit lagi dan sekarang udah punya pasangan baru. Congrats buat Nabila yang sudah berjuang melawan segala kestrugglean yang dialami ya. Padahal dia tuh dapet trauma ini dari orang gitu, tapi dia yang kena gitu. Harusnya yang kena batunya tuh si Rizky ya kan. Terus setelah putus dia udah nggak tahu lagi tentang Rizky, dia udah benci banget karena gila nih orang cuma jadiin aku pelarian, ya udah bye gitu, langsung di blacklist dalam hidupnya si Nabila. Bagus sih kayak gini, ada orang yang dia udah tahu nih dia jadi pelarian, tapi dia masih kayak berharap, masih dia nggak kayak gitu, kayak nggak percaya gitu kan. Dia nggak gitu kok, dia sebenarnya baik, bla 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 bla. Aduh, itu tuh pikirannya kenapa nggak terbuka sih, padahal udah jadi jelas-jelas udah jadi pelarian tapi masih juga dibelain. Aneh banget deh. Ya segitu dulu ya untuk cerita Senin malam kali ini, semoga ada hikmahnya. Jadi kita bisa, kalau ada yang mau deketin kita tuh, kita nggak selalu membuka hati kita 100% untuk orang itu. Kasih 10% dulu, 10%. 1 bulan 10% hati kita ke dia, 2 bulan 2%, 1%, pokoknya 1% atau paling banyak 10% kayak gitu. Jangan langsung 100% bruk, tiba udah disakitin kayak gini, hancurnya bukan main kan. Jadi jangan pernah jatuhin hati kamu 100% ke pasanganmu, karena bisa aja kita nggak tahu nih isi kepala dia apa, isi hati dia apa kan, apakah dia bener-bener sama kayak kita, sama-sama tulus, atau ternyata kayak gini kan, cuma jadiin kita pelarian. Oke deh, segitu dulu cerita Senin malam kali ini. Kalau ada yang mau cerita-cerita ke kita, bisa DM ke Instagram kita di cerita Senin malam ya.
tunggu DM dari kalian. Pokoknya nama aku sensor pastinya, selalu aku samarkan, jangan khawatir, nama aman ya guys. Oke deh, segitu dulu cerita Senin malam kali ini. See you, bye bye.